Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya, Sophan Adrianto, Widya Iswara, Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Ibu Bapak yang saya hormati, kali ini kita akan bahas tentang materi komunikasi efektif, salah satu dari 4 mata pelatihan yang akan diajarkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Pelatihan kepemimpinan administrator dikembangkan untuk membekali para ASN, pemangku jabatan administrator, untuk mampu membangun komunikasi organisasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam menunjang pencapaian program kerja di unitnya masing-masing. Tujuan pembelajaran: peserta mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik melalui kemampuan menerapkan komunikasi efektif. Adapun indikator keberhasilan yang ingin kita capai, yang pertama, dapat menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, dapat mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, dapat menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Kesempatan yang baik ini, saya berharap agar peserta pelatihan ini dapat serius, agar seluruh materi yang kita bahas ini terserap, dipahami, karena ini sangat penting untuk bekal bagi para pejabat administrator. Ada 4 materi pokok yang akan kita bahas di dalam mata pelatihan komunikasi efektif ini. Keempat materi tersebut adalah: yang pertama, summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, pengelolaan strategi komunikasi. Dan terakhir, yang keempat, framing dalam membangun branding organisasi. 4 materi ini memakan durasi waktu 9 JP, sehingga masing-masing kita bisa bagi menjadi 2 JP, 2 JP, 2 JP, dan 3 JP. 2 JP untuk summary ceramah, 2 JP untuk komunikasi efektif, 2 JP untuk pengelolaan strategi, dan 3 JP-nya adalah framing dalam membangun branding organisasi. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk membahas summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, kita akan lakukan strategi pembelajarannya
karena di summary ini kita akan memulai dengan pembahasan berkaitan dengan summary ceramah, karena ruang lingkup dan komponennya ini cukup menarik. Ada mengidentifikasi esensi daripada ceramah, kemudian juga menganalisis prosesnya, kemudian menguraikan pembelajarannya, dan yang ketiga menuliskan strategi penerapannya. Oleh karenanya strategi yang ingin kita gunakan adalah ceramah interaktif, kemudian pemutaran video, kemudian diskusi kelompok, dan yang terakhir presentasi kelompok. Kemudian untuk pembahasan komunikasi efektif dalam organisasi, ini materi yang kedua, ini juga cukup menarik karena komunikasi yang efektif dalam organisasi menjadi faktor terpenting dalam mendapatkan informasi. Komunikasi efektif dalam organisasi, kita juga akan bahas tentang peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi efektif dalam organisasi, indikator komunikasi efektif, bentuk komunikasi, jenis komunikasi, arah komunikasi organisasi. Dengan demikian strategi yang akan kita lakukan, strategi pembelajarannya adalah diskusi kelompok, ceramah interaktif, mind mapping, dan tayangan video dengan dibantu alat medianya adalah LCD proyektor, whiteboard, modul maupun film. Kemudian yang ketiga, materi tentang pengelolaan, submateri tentang pengelolaan strategi berkomunikasi. Ini juga menarik karena kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana tahapan menciptakan gagasan, bagaimana tahap encoding, bagaimana tahap pengiriman, kemudian bagaimana tahap penerimaan, juga tahap decoding, dan terakhir juga tentunya ada tahap tanggapan. Untuk materi pengelolaan strategi berkomunikasi, strategi komunikasi organisasi adalah sarana untuk menciptakan, merancang, dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi ataupun pesan di dalam sebuah organisasi. Kita akan bahas di materi ini tentang pendekatan komunikasi organisasi, 10 strategi komunikasi organisasi, hambatan komunikasi organisasi, sehingga strategi pembelajaran yang akan kita gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi interaktif, diskusi kelompok, dan kita juga akan lakukan games-games yang menarik, sehingga ini akan mempermudah di dalam pembahasan di materi ini. Dan kita akan gunakan alat bantu, laptop LCD proyektor, whiteboard, modul, maupun kita akan lakukan simulasi bermain peran. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah framing, membangun branding organisasi. Untuk materi framing, membangun branding organisasi, kita akan singgung tentang apa itu membangun brand awareness, membangun karakter otentik, membangun persepsi, relevansi, menggunakan media sosial, dan tentunya juga memperhatikan umpan balik. Kita juga akan singgung, kita bahas tentang unsur-unsur branding. Kita akan bahas framing dalam komunikasi branding organisasi, peran media sosial dalam memasarkan branding, dan analisis framing dalam branding organisasi.
Strategi pembelajaran yang akan kita gunakan adalah tayangan video, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi kelompok dengan media bantu, LCD proyektor, whiteboard, modul film maupun contoh kasus. Terakhir, saya sampaikan bahwa dalam tayangan video pembelajaran ini kita sudah langsung menerapkan konsep berhasilnya sebuah proses komunikasi. Ini sesuai dengan teori David K. Berlo dalam bukunya yang berjudul The Process of Communication. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa berhasilnya proses komunikasi melalui keterampilan mendengar itu sebesar 45%, berbicara 30%, membaca 16%, menulis 9%. Demikian, selamat menerapkan komunikasi efektif. Sukses untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian secara singkat uraian atau penjelasan tentang strategi pembelajaran yang kita gunakan di dalam materi komunikasi efektif. Namun sebelum saya tutup, harus ada yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan bahwa di akhir dari pembelajaran ini tentunya kita ingin mendapatkan seluruh peserta mampu menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Kemudian juga peserta dapat mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, dapat menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. Dan yang terakhir, dapat menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.